masing-masing bersaat teduh, berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan melawat kita, Tuhan meneguhkan kita, Tuhan memberi rema kepada kita sehingga sungguh kita dibangun di dalam Dia dengan motivasi yang tinggi dalam menjalani kehidupan ini. Firman Tuhan dalam Mazmur nomor 150 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 berkata, Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat, pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesaran yang hebat, pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi, pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling, pujilah Dia dengan cerajam yang berdenting, pujilah Dia dengan cerajam yang berdetak. Dialah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan pujian. Katakan, Allah yang setia, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh, hayati, nikmati dan alamilah kasih dan kuasa-Nya dalam hidup ini. Berdoa
merasakannya sebagai bentuk penyembahan kami kepada-Mu. Dengan apa kami habiskan hanya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus Tritunggal yang Esa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom. Ya, sekali lagi shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Apa kabar semuanya? Ya, kita bersyukur ya kepada Tuhan di mana hari ini kita boleh bertemu kembali untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan kembali. Ya, sebagai rasa bersyukur kita bersama-sama, saya mengajak kita semua untuk menyanyikan pujian Dia Raja. Pujian
saya akan membacakan dari firman Tuhan terdapat dalam Lukas pasal 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Kepada yang bertugas saya persilakan. Terima kasih Bapak yang dalam surga. Kalau pada hari ini kita kembali di sini karena kemurahan-Mu yang begitu besar terhadap kami. Terima kasih Yesus. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan. Kami percaya persembahan ini boleh buat kemenangan di hati-Mu Tuhan, supaya kami semua merasa lega dan hasil daripada persembahan ini boleh dipakai untuk kegiatan-kegiatan di gereja ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Haleluya. Amin. Sementara kantong persembahan dijalankan, mari kita menyanyikan pujian Kalau Bunyi Sangkakala. Kita menyanyikan ayat 1 dan ayat 2. Mungkin selama 1 minggu ini banyak pekerjaan yang kita kerjakan, mungkin kita semua merasa lelah, capek, untuk menghindari ngantuk gitu ya pas dengar firman Tuhan. Kita sama-sama berjoget dulu ya, biar nggak ngantuk gitu. Kita nyanyi pujian Bila Roh Allah Ada.
hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari saya mengajak kita semua untuk menyanyikan pujian Engkaulah Perisaiku. Semua karena anugerah-Mu. Karena itu segala pujian, hormat, kemuliaan, syukur dan terima kasih kami persembahkan hanya bagi-Mu. Terima kasih kami dapat menyatakan puji-pujian kami, ucapan syukur kami, penyembahan kami kepadamu, persembahan kami. Biarlah ini naik di hadapan-Mu, menjadi kesukaan bagi Tuhan. Dan biarlah relasi hubungan kami dengan Tuhan semakin hari semakin indah. Semakin hari kami semakin lekat dengan-Mu. Dan hidup kami menjadi kesukaan bagi Tuhan. Pagi ini Tuhan kami akan membaca firman-Mu, kami merenungkannya bersama-sama. Karena itu ketika kami merenungkan firman-Mu, Roh Kudus bantu kami untuk memahami, mengerti,
Tuhan tolong kami agar kami berusaha untuk memikirkannya, untuk merenungkannya, untuk mengaplikasikannya dalam hidup kami. Dan kami diberi motivasi yang tinggi untuk menghidupinya. Segala kuasa kegelapan yang mencoba untuk mengalihkan perhatian kami dengan pikiran-pikiran di tempat-tempat dan hal-hal yang lain, bersama-sama kami tolak di dalam nama Yesus. Dan biarlah pagi ini menjadi pagi yang indah antara Engkau dengan kami. Kami dapat menikmati keindahan-Mu, kami dapat menikmati keagungan firman-Mu yang memberi kehidupan dan motivasi yang tinggi bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih berbicara kepada kami karena kami siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, firman yang hidup, kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Baik, puji Tuhan. Shalom. Sukacita pada pagi hari ini. Ya, kita memasuki suasana new normal ini, ya kita diikat dalam banyak hal. Yang tadinya kita bisa bersalaman, bahkan cipika-cipiki, ya sekarang kayak kagum kita ya. Kita tidak bisa mengekspresikan sukacita kebersamaan kita secara bebas sebagaimana ya di waktu-waktu yang lalu. Tapi ya saya berharap, berdoa bahwa keadaan ini akan kembali pulih sebagaimana sedia kala. Saya rasa bahwa ya kita rindu untuk bersalaman ya. Sebenarnya ya kita bisa saja bersalaman ya, cuma karena kita saling was-was ya. Pak Agus bilang kan kita sudah cuci tangan tadi ya. Tapi itu memang yang menjadi standar di dalam new normal ini ya. Kita ibadah juga ya, usahakan ya jangan berlama-lama ya. Karena itu untuk beberapa waktu ke depan ini ya, beberapa waktu yang kita lalui ini ya, kita belum ada kesaksian. Padahal sebenarnya mungkin banyak kesaksian di antara kita selama kita tidak ibadah berapa waktu lamanya ya. Nah, ditahan dulu ya. Ya, mari saatnya kita untuk membuka firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Kita lanjut pada materi kita yang berkaitan dengan memahami atau mengenal diri kita sebagai anak-anak Allah. Yohanes pasal 1 ayat 12, mari kita nyatakan bersama-sama. Firman Tuhan berbunyi demikian, 1, 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Puji Tuhan. Ya, kita sudah membahas beberapa hal yang berkaitan dengan memahami atau mengenal diri sebagai anak-anak Allah, yaitu bahwa ini sebenarnya menjelaskan tentang perkara rohani atau relasi hubungan kita dengan Allah. Ya. Juga menyangkut mengenai masalah status kita di dalam Dia. Kalau minggu kemarin saya sudah sempat bahwa ya memang ketika Tuhan berbicara kepada kita, Tuhan menggunakan bahasa manusia, ya. Belum ada penjelasan dalam Alkitab bahwa di surga nanti kita pakai bahasa apa, ya. Apa ada informasi lain selain di luar Alkitab? Bapak Ibu, paradigma kita pakai bahasa apa nanti? Bahasa roh. Ya, saya juga di sekolah teologi kita tidak dapat bahasa apa ya? Bahasa surga, Pak. Iya. Bahasa surga. Bener. Tapi pertanyaannya seperti apa bahasa surga itu kan? Ya, nanti itu itu kejutan buat kita nanti ya. Cuman Bang, ya mari kita bangun relasi dengan Tuhan sehingga sampai di sana betul-betul kita tahu bahasa surga ya. Ya, masuk surga sampai di sana orang Amun bilang mongo-mongo ya. Ntar saya nanya dulu sama mama saya, Pak. Nggak bisa. Kalaupun ada jawaban dari Mama Pak Eko untuk sekarang ini, itu bukan mamanya Pak Eko. Jadi orang mati tidak bisa berhubungan lagi dengan orang hidup ya. Jadi itu pemahaman Alkitab kita ya. Baik, kita sudah belajar tentang
beberapa hal sebagai sebuah konsekuensi daripada relasi atau hubungan itu, ya. Ya ada dua hal baru-baru kita sudah jelaskan. Yang pertama ialah bahwa sebagai konsekuensi, yang pertama ialah bahwa kita memiliki hak dan kewajiban, ya. Sebutannya memang kalimatnya hak dan kewajiban, ya. Tetapi dalam pengimplementasian atau penerapannya adalah ya kewajiban dulu baru dapat hak, ya. Makanya kalau Bapak Ibu tidak bisa ketika masuk kerja minta gaji